Jadi kita coba dulu ketika MA misalnya. Nah, berarti yang ada cuma ada Martha Smith dan Master Udon. Karena yang ini, yang Mermaid dan Mister tidak menggunakan MA ya, tapi ME dan MR. Halo semua, kesempatan kali ini kita akan membuat filtering data berdasarkan inisial namanya ya. Oke, maksudnya inisial nama itu adalah bahwa nama-nama di sini akan kita ambil berdasarkan nama depan huruf depannya, dan nanti kita ketik di sini untuk pencariannya ya. Oke, langsung saja di sini kita punya data siswa, ada NIS-nya, kemudian nama siswanya dan jenis kelaminnya, kemudian yang terakhir untuk kelasnya. Ini datanya sampai dengan, kita hitung dulu, kita hitung. Nah ini ya, datanya sampai 28. Oke, dari sel C4 sampai dengan C31 ya, ada 28 data yang nanti akan kita pakai untuk mencari atau mengambil berdasarkan nama-nama tadi ya. Oke, langsung saja. Misalnya untuk cari data siswa kita gunakan huruf M ya, atau inisial M. Maka di sini kita menggunakan kolom helper atau kolom bantu. Jadi untuk kolom bantu ini kita akan memakai formula array. Formula array yang akan kita gunakan sekaligus dalam semua kolom ya. Jadi kita blok dulu ranknya sampai dengan 31 ya, dari G4 sampai G31. Kalau sudah diblok seperti ini, maka baru kita klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan, dan kita gunakan if error ya. Kita gunakan if error, kemudian untuk value-nya if error sendiri nanti ini untuk menghilangkan tanda error ya. Jadi ketika di sini ada NA atau isnam atau apa, nanti akan kita sembunyikan menggunakan if error ya. Oke, kita akan langsung masuk ke rumusnya. Setelah if error, untuk value-nya ini, untuk rumus ininya ya, pencariannya kita gunakan small. Oke, kita gunakan small, yang array-nya kita pakai if ya. Kita pakai if, kemudian kita gunakan lower. Nah ini ya, maksudnya adalah bahwa jika huruf yang akan kita cari ini huruf kecil, kemudian di depan ya, karena di depan berarti kita gunakan left ya, left. Nah ini di mana leftnya, teksnya, berarti kita ambil yang C4 sampai C31 ini ya. Nah ini C4 sampai C31, kemudian setelah C4 sampai C31 semikolon, kita hitung menggunakan len ya. Kita hitung menggunakan len, yang teksnya ambil yang ini I1 ya. Kita ambil I1, kemudian tutup kurung 3 kali. Tutup kurung 3 kali sama dengan, dan kita gunakan lower kembali. Kita gunakan lower kembali, yang teksnya juga masih sama, kita pakai yang I1 ini ya. I1, kemudian tutup kurung dan semikolon. Untuk value if true-nya kita gunakan raw lagi ya. Kita gunakan raw, kemudian untuk referensinya, nah ini ya, tadi kita sudah hitung bahwa datanya ada 28 ya. Ada 28 data dari sel C4 sampai dengan C31 ya. Nah ini sel C4 sampai C31 berjumlah 28. Jadi kita tulis di sini 1 sampai dengan 28. 1 sampai 28, tutup kurung 2 kali, semikolon, dan untuk K-nya kita gunakan raw kembali. Kita gunakan raw kembali yang referensinya masih sama seperti tadi, 1 sampai 28. 1 sampai 28, tutup kurung 2 kali, semikolon. Nah ini untuk value if errornya. Jadi ketika ini menampilkan error, maka kita kosongkan atau kita sembunyikan menggunakan tanda petik 2 kali ya.
tutup kurung. Nah, ini karena ini formula array, jangan lupa setelah penulisan rumus seperti ini, akhiri penulisannya jangan hanya menggunakan enter saja, tapi tekan juga Ctrl, Shift, dan enter. Nah, sudah muncul untuk helpernya ada 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ini adalah untuk nomor urut ya, nomor urut dari nama-nama yang berawalan huruf M. Jadi 14 ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Bener ya. Ini dari urutan ke-14 sampai urutan ke-18. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal cari NIS-nya berdasarkan helper di sini ya. Oke, langsung saja di sini kita ketik sama dengan, kemudian kita pakai if lagi ya. Sama seperti tadi kita gunakan if. Nah, ininya kan untuk memastikan bahwa di sini nomor atau bukan, maka kita gunakan is number. Kita gunakan is number, kemudian untuk value-nya adalah yang G4 ini ya. Sebentar, susah nih. Nah, ini ya G4. G4, kemudian absolutkan dengan menekan F4 3 kali. Jadi hanya untuk menampilkan simbol dolar di depan saja. Jadi di tengah tidak ini. Jadi ketika kita tarik ke sini, dia tetap di G, tapi ininya bisa ketarik seperti itu ya. G4, kemudian kita tutup kurung dulu untuk logical testnya, kemudian semikolon, dan kita masuk ke value if true-nya. Value if true-nya pakai offset ya. Kita gunakan offset ini untuk mengambil data, tapi hanya berdasarkan header tabelnya seperti itu ya. Offset berarti untuk ininya referensinya B3 ya. Karena headernya di sini B3S. Karena ini NIS jadi headernya yang B3 ya. B3, kemudian kita absolutkan dengan menekan F4 2 kali. B3 F4 2 kali semikolon, baru untuk rows-nya kita gunakan G4 ini ya. Nah, ini kita gunakan yang G4 ini. Agak susah kalau yang G4. Jadi nah, gini caranya ya. G4, kemudian ini juga sama, absolutkan dengan menekan F4 3 kali. 3 kali semikolon, kemudian untuk ininya kolomsnya kita gunakan 0, tutup kurung, dan kemudian semikolon ya. Semikolon ketika value if false, ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka kita pakai tanda petik 2 kali. Jadi dia akan menampilkan kosong saja ya, tidak ada nilainya seperti itu ya. Kalau sudah, tinggal tutup kurung dan enter. Nah, sudah muncul untuk NIS-nya nomor 14, NIS-nya 014 ya. Kita lihat. Nah, ini Martha Smith bener ambil ini. Nah, kalau sudah begini biar lebih cepat, tinggal kita geser ke sini, kemudian geser juga ke sini ya, sampai full. Nah, ini sampai full. Nah, ini ya, ini tetap kosong karena ketika tidak ada nilainya atau kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan string ini ya, atau kosong. Oke, ini sudah secara ini sudah jadi. Jadi kita coba dulu ketika MA misalnya. Nah, berarti yang ada cuma ada Martha Smith dan Master Udon. Karena yang ini, yang Mermaid dan Mister tidak menggunakan MA ya, tapi ME dan MR. Kemudian kita coba yang lain, kita coba misalnya dengan G ya. Nah, G menampilkan Gerald dan Gordon. Seperti itu ya. Oke, kita gunakan S, coba. Kita gunakan S. Nah, ini banyak ya. Tapi ketika misalnya ASCII,
otomatis dia hanya akan menampilkan dua, Squidward dan Squidwilliam. Seperti itu ya. Oke, kita beresin dulu ininya biar lebih enak. Berarti ini kita kesini kan ya. Nah ini, nah kalau kita pakai border manual seperti ini, tentu ketika datanya bertambah, bordernya tidak akan ikut bertambah ya. Jadi biar bordernya mengikuti data yang ada, kita akan menggunakan border dengan cara conditional formatting ya. Oke, untuk conditional formatting caranya adalah kita blok dulu di sini sampai full. Nah ini sampai sini kita blok sampai full, kemudian pergi ke conditional formatting. Conditional formatting new rules, kemudian kita ambil yang ini ya, ambil yang use a formulas to determine which cell to format, seperti itu ya. Format values-nya kita gunakan rumus sama dengan, kemudian gunakan len ya. Kita gunakan len dan ininya kita ambil yang mana nih? Yang ini ya, G4. Oke, G4 absolutnya kita hilangkan, kemudian tutup kurung lebih besar dari 0 gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita pergi ke format. Kita pergi ke format, sebentar ini. Nah ini ya, kita ke border. Nah di border ini tinggal kita gunakan bordernya seperti ini ya. Kalau sudah, tinggal sebentar. Nah ini oke dan oke. Nah itu ya, bordernya mengikuti jumlah datanya. Jadi ketika S saja, maka bordernya juga ikut ke sini. Tapi karena helper ini tidak begitu penting untuk dibaca, maka untuk kolom helper ini bisa kita sembunyikan ya. Klik, kemudian klik kanan dan klik kanan dan hide ya. Tuh, sudah muncul. Ininya sudah hilang, maksudnya untuk berarti tinggal kita geser di sini, cari siswa gitu ya. Sampai sini. Cari siswa, kemudian ini juga kita geser. Nah, ini ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.